Shalom Bapak Ibu. Ya, senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu semua ya dalam keadaan yang sehat, dan saya yakin sukacita semuanya. Amin ya, karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu sangat luar biasa. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai semua ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih karena sungguh Tuhan, kami hari ini datang kepadamu, diberikan kesempatan kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, setiap pujian yang akan kami naikkan, sungguh Tuhan boleh itu menjadi satu hal yang indah di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pujian yang kami naikkan juga itu bisa menguatkan iman kami, semakin yakin bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan bekerja, Roh Kudus yang akan menguasai hati dan pikiran kami pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah melayakkan kami, karena kami tahu dosa-dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat kami hanya naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Silakan duduk. Ya, kalau kita mengukur kebaikan Tuhan, betul ya, gak ada yang bisa menjadi ukurannya, karena sangat tinggi sekali ya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntun ku lewati api, suaramu tuntun ku lewati api. Dalam gelap Kau ada bagiku, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan
ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Katakan sepanjang hidup Kau sangat baik. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Betul ya Bapak Ibu, kebaikan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri hari ini, hari yang telah jadikan Tuhan. Mari kita bersukacita karena Allah kita baik, karena Allah kita luar biasa. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita kasih senyumnya buat kiri dan kanannya, senyumnya. Ayo. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa Bapak Ibu? Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka. Bersuka, bersuka citalah. Amin Bapak Ibu ya. Saya senang sekali melihat di sini Bapak Ibu semuanya walaupun gak kelihatan senyumnya, tapi saya yakin sangat luar biasa ya. Apalagi Tuhan Yesus begitu bersukacita sekali karena sungguh firman Tuhan yang akan terus menuntun hidup kita semua ya.
Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, setiap musim hidup Tuhan yang menuntun. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Walaupun kegelapan datang menyerangku, katakan dengan tetap teguh, imanku tetap dan teguh, karena ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebus aku. Tenanglah jiwaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku. It is tenanglah jiwaku, karena ada Yesus. Tenanglah, Dia akan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Jiwaku. Tenanglah, tenanglah Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Jangan, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya.
bisa belajar seperti Raja Daud yang berkata, tenanglah jiwaku, karena kami aman bersama Tuhan. Kami dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu kami sangat bersyukur. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu memegang tangan kami. Ajarkan kami juga tidak meninggalkan Engkau. Biarlah ajar kami untuk setia kepadamu, karena Engkau telah terlebih dahulu setia kepada kami, dan Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Ketika badai hidup menimpa setiap kami, biarlah kami berpegang kepada janji-Mu, berpegang kepada kebaikan-Mu, karena tidak pernah sekalipun Engkau tidak baik kepada kami. Terima kasih, kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan juga itu bisa meneguhkan iman kami, dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang bukan hanya mendengar, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Sekali lagi, Roh Kudus yang akan pegang alih hati pikiran kami semua yang hadir saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita mau sama-sama menerima berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Temanya, jangan tinggalkan Bethlehem. Ya, nanti Pak Herman bisa bantu saya membacakan Rut 1 ayat 1 sampai 7, dilanjutkan ayat 16 sampai 22. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimeleh, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, ayat 16 sampai ayat yang ke-22, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara,
sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama memeriksa firman Tuhan. Ini kejadiannya dalam keluarga Elimelech, suaminya, dan Naomi istrinya. Ya, sebetulnya mereka ada di tanah Israel, ya, di Bethlehem, tanah Yehuda. Tetapi karena saat itu mengalami krisis, kelaparan di tanah Israel itu, maka mereka berniat pergi meninggalkan Bethlehem menuju ke tanah Moab, negeri orang-orang penyembah berhala. Selang beberapa lama, Elimelech suaminya meninggal. Mereka mempunyai 2 putra yang bernama Mahlon dan Kilion. Dan pada saat itu juga Mahlon dan Kilion mendapatkan istri orang Moab. Kira-kira mereka sudah tinggal di sana selama 10 tahun. Dan diceritakan di situ bahwa putra mereka juga, Mahlon dan Kilion, juga meninggal. Dan pada waktu itu Naomi mendengar Tuhan telah memberkati atau telah memperhatikan umatnya di tanah Israel. Maka Naomi berniat untuk kembali pulang ke tanah Yehuda, yaitu ke Bethlehem, bersama dengan mantunya, 2 orang wanita. Tetapi yang tetap setia adalah mantunya yang bernama Rut ini. Sehingga Naomi memberitahukan kepada mantunya, suamimu udah gak ada. Kenapa engkau masih mengikut aku? Silakan, kalian pulang saja. Karena Naomi sudah terlalu tua, tidak mungkin dia punya anak lagi. Saudaraku sekalian, tetapi apa yang dikatakan oleh Rut, ya, di ayat yang ke-16, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Ini dikatakan oleh Rut, mantunya yang perempuan itu, kepada Naomi, ibu mertuanya. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya. Kita melihat bagaimana kehidupan Elimelech
dengan Naomi ya. Mereka meninggalkan Bethlehem. Bapak Ibu sekalian, kita mengerti dan tahu saat ini Bethlehem sebentar lagi kita memperingati hari kelahiran juru selamat kita Tuhan Yesus ya. Di Bethlehem. Bahkan para gembala pun diberitahukan tentang kelahiran Yesus Kristus di padang Efrata. Mereka sedang mengembalakan domba, mereka juga diberitahukan untuk menemui juru selamat Yesus Kristus yang dilahirkan di kandang yang hina di Bethlehem. Bahkan dikatakan juga Bethlehem adalah kota roti. Artinya juga memberi makanan, memberi berkat. Tetapi kita melihat di sini bagaimana keluarga daripada Elimelech sebagai orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka tidak tahan melihat penderitaan kelaparan. Sehingga mereka meninggalkan Bethlehem dengan tidak menanyakan dulu kepada Allah yang hidup, yang dia sembah. Ya. Memang ini rencana yang cukup ya besar ya bagi seseorang keluarga yang meninggalkan tempat tinggalnya, menujunya ke negerinya, negeri orang yang tidak menyembah Tuhan. Orang kafir atau orang yang menyembahnya berhala penyembahan mereka, yaitu di tanah Moab. Sehingga apa yang dihadapi, yang didapat, khususnya oleh Naomi, suaminya meninggal ketika ada di tanah Moab. Kedua anaknya, Mahlon dan Kilion juga mengambil istri orang Moab. Tapi setelah mereka ada di sana selama kira-kira 10 tahun, anaknya yang dikasihi oleh Naomi, Mahlon dan Kilion juga meninggal. Dan dia merasa sedih. Ya, suaminya udah nggak ada. Dua anaknya juga mati. Tinggal dengan mantunya, dan mantunya juga disuruh, udahlah pulang ke rumah kalian. Ya. Tetapi di sini kita melihat bagaimana kesetiaan daripada Ruth, mantu yang kedua ya daripada Naomi, sehingga dia menyatakan untuk dia tetap ada bersama dengan ibu mertuanya Naomi. Di mana aku pergi, di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bersamamulah, bersama bangsa ibu katanya, ya, orang Israel, dan bersama dengan Allahmu dan Allahku. Terus sekalian kita melihat di sini bagaimana Naomi bersama dengan Ruth akhirnya kembali ke Bethlehem. Bahkan ketika mereka masuk ke kota Bethlehem, semua tercengang, para wanita. Biasa ibu-ibu ya, suka ngegosip begitu kan. Suka ngomongin orang-orang, cerita orang-orang yang mereka kenal waktu dulu. Sehingga mereka kaget, engkaukah Naomi? Ketika mereka kembali ke Bethlehem,
Jangan sebut aku Naomi, kata Naomi. Sebut saja Mara. Karena Tuhanku, ya, yang Maha Kuasa melakukan banyak yang pahit kepadaku. Kenapa? Tuhan mengizinkan keluarga Elimelech ini mengalami kepahitan. Dan ini sangat dirasakan oleh sang istri, yaitu Naomi. Suaminya mati, meninggal. Anaknya juga keduanya meninggal. Dia tinggal, untung ya, punya mantu yang setia itu Ruth, tetap nemanin mamah mertuanya. Karena Naomi mengatakan di ayat yang ke-21, dengan tangan yang penuh aku pergi, meninggalkan Bethlehem, menuju ke negeri Moab, negeri asing. Dia sebagai orang asing di sana. Tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Artinya pada saat Tuhan memberkati kehidupan umat Tuhan, mungkin memakan waktu cukup lama. Naomi ini meninggalkan tempat tinggalnya yang dulu, kampung halamannya, pergi ke tanah Moab. Sampai mungkin 10 tahun lebih. Tetapi dia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya, tidak lagi mengalami kelaparan, resesi saat ini, ya, yang terjadi di dunia. Bapak Ibu sekalian, karena segala berkat datangnya dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi Tuhan dapat menarik berkat dan Tuhan dapat menurunkan berkat. Jadi bagi kita semua, anak-anak Tuhan, kita ingat bahwa kita mengimani segala berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian itu dari Tuhan. Sehingga dikatakan di Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhan menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahi. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat saat ini juga krisis yang terjadi di negara kita. Bahkan diprediksi banyak kita melihat negara-negara lain sudah pada bangkrut. Ya. Semua para ahli ekonomi memprediksikan tahun 2023 lebih berat lagi keadaannya. Tetapi marilah kita mau belajar seperti apa yang dialami oleh keluarga Elimelech ini. Jangan kita meninggalkan Bethlehem. Artinya jangan kita meninggalkan juru selamat kita.
Tuhan Yesus. Jangan kita meninggalkan tempat anugerah Tuhan. Ya, kita tahu semua Bethlehem tempat kelahirannya juru selamat kita. Itu yang munculnya keselamatan di mana Yesus Kristus yang telah lahir 2000 tahun yang lampau di Bethlehem. Tempatnya anugerah keselamatan di mana Tuhan dilahirkan. Karena berkat dari Tuhan, keselamatan datangnya dari Tuhan. Kita akan melihat salah satu lagi contoh, ya, seperti yang dialami oleh Yunus. Yunus mengingkari firman Tuhan, mengingkari panggilan Tuhan. Kita tahu semua ceritanya dari mulai sekolah minggu. Sering guru sekolah minggu menceritakan kepada anak-anak sekolah minggu, ya. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Nineve. Itu kota besar yang penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Ya, digambarkan Nineve itu kotanya seperti metropolitan gitu. Terkenal. Tetapi Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan. Maka dia pergi bukannya ke Nineve untuk memberitakan berita hukuman Tuhan yang akan menghancurkan, memporak-porandakan negeri Nineve. Tetapi dia pergi ke Tarsis. Itu digambarkan jauh dari hadapan Tuhan. Ya. Dikatakan di Yunus 1 ayat 3 tuh. Dan pada saat itu Tuhan menurunkan angin ribut saat kapal itu sedang berlayar. Maka nahoda memeriksa para penumpangnya. Dan didapatinya Yunus sedang tidur di ruangan bawah. Kamu bisa tertidur, ini kita sedang terancam. Kata panahoda, bangun, berteriak dengan Allahmu. Kiranya Allahmu dapat menyelamatkan kita. Dan pada saat itu, barang-barang diturunkan dari kapal, dilempar ke laut supaya kapal terhindar dari terjangan badai, angin ribut yang menerpa pelayaran kapal itu. Kemudian semua orang merasa ketakutan. Saat itu mereka mengalami krisis. Ya, mereka terancam, para orang-orang yang ada di kapal itu. Mereka berseru-seru kepada Allah mereka. Dan saat itu Yunus mengaku telah melarikan diri dari Tuhan. Sehingga pada saat itu diundi dan ternyata kena kepada Yunus. Dialah yang menyebabkan terjadinya badai laut
pada saat itu yang ingin menenggelamkan kapal itu. Sehingga pada saat itu Yunus rela, dia pasrah, menyerahkan diri. Karena Tuhan marah. Sehingga lemparkan saja tubuhku ke dalam laut. Supaya badai itu reda. Benar saja Bapak Ibu sekalian. Setelah Yunus dilemparkan ke laut, maka redalah angin ribut itu. Dan orang-orang menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mereka mempersembahkan korban sembelihan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Jadi perhatian bagi guru-guru sekolah minggu ya. Saya juga dulu taunya yang menelan Yunus tuh ikan paus. Bukan ikan paus, tapi ditulis di Alkitab itu ikan besar. Jadi jangan salah ya guru-guru. Ikan yang besar yang menelan Yunus. Dan Tuhan berfirman kepada ikan, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Perhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian Yunus boleh masuk kembali ke kota Niniwe. Dan dia menyerukan pesan Tuhan supaya di dalam kasih waktu 40 hari mereka harus kembali bertobat. Orang-orang jahat dan juga penguasa yaitu raja diberitahukan untuk mereka boleh meninggalkan dari kehidupan yang jahat. Meninggalkan segala kekerasan yang mereka lakukan. Yang dilakukan manusia di kota Niniwe. Dan Tuhan memberi pesan lewat Nabi Yunus pada saat itu. Mereka diberi waktu. Kalau tidak nanti Tuhan akan membongkar balikan kota Niniwe. Pada saat itu orang-orang percaya akan perkataan utusan Tuhan. Demikian juga penguasa, raja yang berkuasa di Niniwe. Puji nama Tuhan. Mereka akhirnya berkabung. Dan mereka menyuarakan pengumuman kepada semua manusia dan ternak harus berpuasa. Tidak boleh makan minum. Berkabung. Mengenakan kain kabung. Demikian juga raja melakukan itu semua. Dan dia duduk di abu. Dan ketika Allah melihat perbuatan mereka, maka Allah membatalkan hukuman kepada kota Niniwe. Inilah kita melihat bagaimana besarnya kasih Allah kepada umat manusia. Yang mau merendahkan diri, bertobat, meninggalkan kejahatannya. Maka belas kasihan Tuhan memulihkan keadaan pada saat itu. Sehingga umat bersama dengan penguasa, saudaraku sekalian, mereka tidak mengalami kebinasaan. Kita melihat bagaimana kepatuhan orang-orang pada saat itu. Ya, saudaraku, berarti ini berlaku hukuman Tuhan itu kepada makhluk hidup. Bukan saja kepada manusia, tetapi kepada hewan-hewan ternak. Dikatakan mereka tidak usah makan rumput,
Domba, lembu, sapi pada saat itu juga tidak diberi makan. Pemiliknya, bahkan raja sekalipun, penguasa pada saat itu juga bertobat, merendahkan diri, mereka berpuasa di bawah kaki Tuhan yang hidup, yang disembah oleh Nabi Yunus. Sehingga Tuhan membatalkan hukuman ke kota Niniwe. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di sini sebagai contoh firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita semua. Jangan kita takut mengalami krisis. Mungkin saat peristiwa Naomi, ya Tuhan izinkan. Dengan keluarga yang ada pada saat itu, ya, mereka meninggalkan Bethlehem, meninggalkan anugerah kemurahan Tuhan. Mereka dilahirkan sebagai umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan Israel. Mereka pergi ke Moab, tetapi apa yang mereka hadapi? Dengan tangan kosong, akhirnya mereka kembali pulang ke Bethlehem. Mari kita melihat di sini bagaimana ketaatan dan kesetiaan. Ya, salah satunya mantu daripada Naomi yang bernama Ruth itu sebagai contoh yang baik buat kita semua. Ya. Satu lagi contoh yang menjadi pelajaran buat kita semua yaitu Yunus. Tidak mau taat akan firman Tuhan, mengalami kegoncangan juga oleh badai krisis yang terjadi ketika dia melarikan diri ke negeri Tarsis. Krisis itu terjadi, Tuhan izinkan memberitahukan kepada kita semua. Sehingga akhirnya Yunus bertobat, mau kembali melakukan perintah Tuhan. Maka badai krisis itu berhenti dan dia juga selamat. Dilepaskan, dimuntahkan dari ikan yang besar itu sehingga dia boleh ada di darat kembali. Dia berada di perut ikan yang besar itu selama 3 hari 3 malam. Tuhan masih menolong. Karena Tuhan melihat hambanya, Yunus. Dia mau kembali memberitakan firman Tuhan, perintah Tuhan tentang ancaman hukuman negeri Niniwe. Mari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita seperti jemaat Tuhan yang mirip seperti kehidupan Yunus. Ya, tipenya seperti Yunus itu. Yang lari dari panggilan Tuhan. Lari dari tugas yang firman Tuhan katakan. Artinya menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan yang penuh kasih masih memberikan keselamatan kepada Yunus. Sehingga dia bertobat dan dia menjadi berkat. Hidupnya boleh memberitakan firman Tuhan. Menceritakan untuk mereka orang-orang jahat harus meninggalkan kehidupannya. Bertobat, melakukan hal yang baik. Mari kita juga mau untuk mengalami pengubahan di dalam kehidupan kita. Lewat kebenaran firman Tuhan yang selalu diperdengarkan kepada umat Tuhan. Sehingga
apapun yang dapat terjadi dalam kehidupan kita, di hari-hari akhir zaman ini, di hari-hari saat ini, mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami kebangkrutan, mengalami sakit penyakit, belum juga sembuh. Mari kita mau tetap berdoa kepada Tuhan. Demikian pula gereja-gereja Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia dapat memulihkan keadaan. Kita melihat kebesaran Tuhan. Karena semua yang ada di dunia ini adalah ciptaannya. Sehingga dia tahu apa yang menjadi yang terbaik buat kita umatnya. Bapak Ibu sekalian, demikian pula saat kita menghadapi krisis ekonomi, pandemi COVID yang masih belum tuntas, bahkan menunjukkan peningkatan kembali di hari-hari terakhir ini, mari untuk gereja-gereja Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan, tetap berdoa, doa puasa, agar negara kita juga dipulihkan dari hal-hal yang tidak baik. Baik dari krisis ekonomi, krisis kesehatan. Kita mau sama-sama mengingat, karena kita adalah umat kesayangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita mau bertekad karena kita sudah diberikan pelajaran bagaimana kita jangan meninggalkan Bethlehem. Artinya kita jangan meninggalkan kasih karunia Tuhan, ya, yang sudah terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Mari untuk kita bergandengan tangan terus memberitakan kabar sukacita, keselamatan datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah melayani, Tuhan pakai kami semakin indah, melayani Tuhan terus sampai Maranatha, untuk kami boleh memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Dan berita sukacita firman Tuhan boleh memberikan nasihat yang indah, pengajaran untuk kami semua, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya berkat kehidupan itu dari Tuhan semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Bagi anak cucu kami juga yang sekolah maupun yang sudah meniti karir, Tuhan memberkati. Segala apa yang mereka kerjakan boleh berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal saat ini. Tuhan, angka COVID meningkat kembali. Tuhan menolong pemerintah dalam mengatasi setiap, ya Tuhan, kejadian-kejadian yang terjadi di negara kami ya Bapak. Supaya dapat teratasi dengan baik ya Tuhan. Dan kami sebagai masyarakat boleh tetap menjaga prokes ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati tangan-tangan yang berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Dan setelah selesai kami semua sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai perjalanan semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Tibakan kami pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus,
akan menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau dapat teduh. Dan dalam 3 pagi